Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pencinta ilmu di mana saja berada. Pertama-tama syukur alhamdulillah. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sampai pada hari ini kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan karunia, mendapatkan nikmatnya yang tidak terhingga sampai pada hari ini. Sehingga kita semua dapat melaksanakan semua perintah agama, dapat melaksanakan ibadah kepada Allah, dan dapat pula melaksanakan kegiatan-kegiatan keseharian kita. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tausiah tentang ceramah Rasulullah. Ceramah terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah beberapa waktu sebelum beliau dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ceramahnya ini berisi uraian yang sangat mengharukan, sangat mengerikan, dan juga sangat menggembirakan. Sangat mengerikan bagi mereka-mereka yang telah melakukan perbuatan dosa. Sangat menggembirakan bagi mereka yang melaksanakan amal-amal soleh. Para pencinta ilmu yang saya muliakan dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawan-kawan barangkali belum pernah membaca atau barangkali belum pernah mendengar sebuah ceramah yang sangat menggembirakan dan juga yang sangat mengerikan. Ceramah itu disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ceramahnya yang terakhir. Mulai hari ini, para pencinta ilmu yang saya muliakan, hingga beberapa hari berikutnya, saya ingin menyampaikan ceramah terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kepada kaum muslimin, para sahabatnya ketika itu. Ceramah itu begitu panjang, ceramah itu begitu mengharukan, begitu mengerikan, dan juga begitu menggembirakan. Perlu beberapa waktu untuk menyampaikannya. Ceramah beliau itu disampaikan oleh Abu Hurairah dari Ibnu Abbas. Mereka berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan sebuah ceramah kepada kami sebelum beliau wafat. Khutbah itu atau ceramah itu adalah ceramah terakhir yang beliau sampaikan di Madinah, di hadapan para sahabat beliau yang tercinta. Dalam ceramah itu beliau memberi nasihat terakhir kepada kami, kata Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. Nasihat yang meneteskan air mata. Nasihat yang sangat mengharukan hati. Nasihat yang sangat menggetarkan hati. Kemudian nasihat yang membuat kami merinding
dan sangat menakutkan, kata Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. Abu Hurairah dan Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan kepada kami sebelum beliau wafat. Ceramah itu ceramah terakhir. Ketika beliau memulai ceramah, beliau mengatakan kepada Bilal, "Wahai Bilal," kata beliau, "serukanlah kepada hadirin para sahabatku. Marilah kita berkumpul semua, karena Rasulullah akan menyampaikan sebuah ceramah." Lalu para sahabat berkumpul di dekat beliau. Kemudian setelah itu beliau naik di atas mimbar. Mulailah beliau berceramah. Apa kata beliau? "Wahai manusia, mendekatlah dan lapangkanlah bagi mereka yang ada di belakangmu. Berilah tempat bagi mereka yang berada di belakangmu." Beliau menyuruh kami sebanyak 3 kali. Lalu bergabunglah mereka satu sama lain, kata Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Lalu mereka menoleh ke belakang. Mereka tidak melihat siapapun untuk melapangkan tempat bagi mereka. Kemudian beliau berkata lagi kepada para sahabatnya, "Mendekatlah dan lapangkanlah bagi mereka yang ada di belakangmu," kata Rasulullah. Lalu bergabunglah mereka satu sama lain. Lalu mereka menoleh ke belakang. Mereka pun tidak melihat siapapun di belakang mereka. Kemudian beliau berkata lagi, "Mendekatlah wahai para sahabatku, dan lapangkanlah bagi mereka yang ada di belakangmu. Atau berikanlah tempat bagi mereka yang ada di belakangmu." Lalu bergabunglah mereka satu sama lain. Lalu mereka menoleh ke belakang. Mereka tidak melihat siapapun yang ada di belakang mereka. Lalu seseorang di antara para sahabat berdiri dan berkata, "Untuk siapa kami melapangkan tempat itu ya Rasulullah? Apakah itu untuk para malaikat?" Nabi menjawab, "Bukan. Sesungguhnya para malaikat apabila mereka bersama kalian, maka mereka tidak akan berada di belakang kalian atau di depan kalian. Tetapi kata Rasulullah, mereka berada di samping kanan atau di samping kiri kalian." Lalu laki-laki itu berkata lagi, "Mengapa mereka tidak berada di belakang atau di depan kami? Apakah mereka lebih utama daripada kami?" kata seorang itu. Rasulullah menjawab, "Bahkan kalian lebih utama daripada para malaikat," kata Rasulullah. "Duduklah," kata Rasulullah kepada laki-laki itu. Lalu laki-laki itu pun duduk. Para pencinta ilmu yang saya muliakan, para pencinta tausiah yang saya muliakan. Apa lanjutan dari khutbah Nabi yang panjang itu? Ceramah yang sangat menakutkan itu. Ceramah yang menggembirakan itu. Ikutilah tausiah saya pagi besok melalui video yang sama. Karena tidak sanggup saya membaca sekalian atau membaca dalam sekali waktu ceramah beliau yang begitu panjang itu. Insya Allah besok akan dilanjutkan. Yang penting kita camkan dulu pada hari ini bahwa Nabi ketika mau memberikan ceramah, maka para sahabatnya diminta untuk mendekat kepada Nabi.
untuk berkumpul berdekatan dengan Nabi, agar tausiah itu bisa didengarkan dengan baik oleh mereka. Dan ketika Nabi mengatakan lapangkanlah tempat buat mereka yang di belakang, para sahabat bingung siapa gerangan yang di belakang. Tidak ada yang tahu. Nabi juga tidak menyatakan siapa sebenarnya yang ada di belakang itu. Saya punya dugaan bahwa yang ada di belakang juga itu adalah jin-jin yang muslim yang ingin mendengarkan ceramah Nabi. Karena apa? Kata Nabi, malaikat tidak pernah ada di belakang kalian, tidak pernah pula ada di depan kalian, tapi mereka berada di samping kanan atau samping kiri kalian. Karena Nabi penting menyampaikan pesan terakhir beliau dalam ceramahnya ini, karena sebentar lagi beliau akan dipanggil oleh Allah untuk kembali ke hadiratnya. Sekian dulu pada pagi hari ini, semoga ada manfaatnya bagi kita semua sebagai pencinta ilmu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.